Pendragon selalu Pendragon. Pendagon. Oh, Pendagon. Pendagon kalau nggak Pendagron. Apa ya? Ada yang salah di otak gue nih kayaknya. Keselip mulu berarti kalau ngomongin Pendragon. Baiklah. Sejauh ini siapa lagi akan diamankan? Akankah pergi ke arah Ted? Ternyata Parsha. Kagura tadi juga bisa, karena Kagura yang digunakan oleh Finn juga sangat-sangat mengganggu sekali loh. Tapi untuk RRQ Hoshi pergi ke arah manakah band mereka? Sejauh ini kita lihat belum ada core yang diambil, dan ternyata Lunox salah satu bisa ya dibilang counter dari Esmeralda juga. Apalagi kalau udah dipasangin dengan Divine Glass akan sangat-sangat sakit, nabrak ke tulang langsung itu ya, Chaos Assault-nya. Tapi Pendragon sekarang berkesempatan untuk mengambil satu hero untuk timnya. Akankah Core, Hayabusa, Lancelot masih terbuka? Kemanakah arah perginya? Dan ternyata lebih memilih ke Tamus untuk Shadow Pick-nya. Belum diambil sejauh ini. Tamus fix. Oke, I see. Berarti draftnya bener ini, untuk di side-nya ada Hilda, ada Tamus, dan di mid-nya diperkuat ada Selena dan juga Popol Vuh. Yep. Dengan total ada 6 vision terbuka dari 3 trap-nya Selena dan juga 3 trap-nya Popol Vuh. Tinggal 1 core terakhir untuk tim EVOS Legend. Sedangkan kita lihat dari RRQ. Oke, Kagura dan Baxia. Oke. Shadow Pick. Tetap dengan Kaguranya untuk kali ini Finn mungkin akan bermain, dan juga bandananya lucu banget itu Finn ya. Biar rambutnya nggak ngalangin, tapi Hylos akankah diambil oleh LJ? Sementara itu untuk Finn masih Shadow Pick juga, Kaguranya belum ada kepastian mau diambil atau tidak. Yap, Kagura diambil. Sementara untuk Hylos fix. Ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh RRQ Hoshi. Sementara itu untuk EVOS, wow, Kimikah yang akan menjadi target dari hyper carry mereka? Cloud datang kembali ke Land of Down, bro. Surprise pick, walaupun kita tahu dari Cloud sempat di nerf di patch yang baru. Ya, Dan sebentar itu kayaknya ada sedikit bug untuk ini swapnya. Harusnya sih Cloud-nya dipakai sama Rek. Seperti yang kita tahu, hero signature juga hero favoritnya Rek, yaitu Cloud, dan akan dijadikan hypercore. Walaupun kita tahu di patch yang sekarang tuh sudah di nerf dari segi movement speed dan juga dari stack Art of Thievery-nya ya, tidak sebesar yang sebelumnya. Oke, karena tadi kita udah berbincang juga di belakang untuk sisi Cloud sendiri, mungkin dengan 1, 2, 3 item katanya nih udah mulai nggak berasa, tapi tetap ini pilotnya adalah para pro player, apalagi nih Post Legend dan Rek dengan seluruh track record yang dia miliki menggunakan Cloud. Ini udah pastikan, udahlah nggak usah ragu lagi. Pokoknya kita saksikan aja bersama-sama bagaimana game pertama di match kita yang kedua ini. Dan ini adalah El Clasico yang pertama di MPL Season 6 Indonesia, hadir di hari yang kedua. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Siapakah yang bisa naik ke peringkat pertama? Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, kemarin itu udah ada tuh. Piala banyak juga udah Pak ya. Di Post Legend tuh ada satu. Itu dari berbagai divisi. Iya, dari berbagai divisi udah digabung satu. Ada piala M1 juga di sana Pak ya. Wow, ada di tengah-tengah dengan dengan indahnya tegak berdiri di sana. Sementara itu untuk 5 player dari EVOS Legend ini, semenjak mereka kemarin bertukar-tukar roster, akhirnya ini adalah squad yang bisa dibilang pasti yang mereka miliki. Mereka akan maju dengan 5 orang ini, walaupun sebelum-sebelumnya banyak sekali pertukaran. Ada Rexy dulu keluar masuk juga, lalu ada Boots juga yang ujung-ujungnya sekarang Boots pindah ke Onyx, lalu ada beberapa player lagi, hingga pada akhirnya sekarang ada Pendragon yang bisa dibilang menjadi satu pemain terbaru dari EVOS Legend. Dia harus cepat untuk menyesuaikan diri dengan 4 teman-teman barunya. Sementara itu kepada Wan dan juga Rek ya, dengan rumor yang sering kita dengar di luar sana juga, kalau mereka sekarang bertukar role, dan sudah bisa kita pastikan kalau mungkin hari ini kita akan melihat untuk Rek akan kembali lagi ke posisinya sebagai core, dan mungkin Wan akan pergi ke side lane-nya. Jadi seperti itu. Yes, bener banget. Dan juga aku pengen mengingetin buat semua viewers dimanapun kalian menonton, di platform manapun, Nimo TV dan juga di YouTube. Pokoknya kita pengen selalu ngingetin ke kalian. Ya, apa itu? Sebarkan pokoknya vibes positif pastinya ya. Tutup semua komen-komen negatifnya, like dan juga di-share
Dan juga ini ada sedikit informasi tambahan buat teman-teman yang sedang menonton. Kita pun juga sama ingin menyaksikan dengan cepat ya. Iya. Kita pun juga ingin nonton matchnya dan juga menyelesaikan matchnya dengan cepat. Tapi balik lagi, kalau ada kendala teknis yang kita tidak tahu datangnya kapan, kita Benar. pastinya juga akan menunggu sampai ada problem fix dari setiap isu atau setiap ada masalah di dalam gamenya. Jadi buat teman-teman harap sabar menunggu, mohon maaf ya, harap sabar menunggu karena kita juga ada technical issues di sini. Jadi kita akan meremake gamenya. Ya, kita akan menunggu lagi sesaat dan sedikit mengobrol-ngobrol lagi dengan kalian. Ya sabar Oke, teman-teman. sabar. Ya. Aku tahu banyak banget fans-fans dari RRQ dan juga EVOS, tapi aku yakin fans yang benar-benar dari hati mendukung timnya, yang benar-benar mendukung RRQ dan juga EVOS dari hati masing-masing, yang benar-benar cinta sama timnya dan juga para playernya, tidak akan komen yang aneh-aneh. Dan itu Benar. hanyalah oknum yang tidak jelas. Jadi buat teman-teman, ketika ada komen negatif, tolong tutup dengan komentar-komentar kalian yang positif. Toh juga dengan komentar positif, kalian bisa mendapatkan hadiah juga dari kita dan juga Ya. dibacakan nantinya di Motivasi segmen. Benar, jadi teman-teman semua tadi udah langsung dibilang oleh Cornet ya. Mari kita sebarkan positive vibe, mari kita sebarkan karena Benar. kita semua juga ingin pertandingan ini bisa berjalan dengan normal. Tapi apalah daya di saat technical issue datang, yang entah dari mana datangnya, dan semuanya nggak ada yang mau dan nggak ada yang berharap kalau technical issue ini datang gitu loh ya teman-teman ya. Jadi Benar. langsung ditiban aja itu. Tapi kamu sadar gak sih? Apa Kalau itu? misalkan kamu lagi nonton El Clasico Nonton. nih, pulung nih ya, deg-degan gitu Deg-degan. kan. Kamu dukung EVOS misalkan, aku Bener. dukung RRQ, deg-degan, semua menit tuh bener-bener kayak greget banget. Hah? Banyak orang Iya. itu nggak sadar kalau kita tuh secara tidak langsung menyentuh muka kita selama 23 kali. Serius? Serius, itu nggak sadar. Apalagi yang berbahayanya kalau misalkan tangan kalian itu, oke lah, sekarang kita lagi pandemik, lagi Bener. sering cuci tangan, Iya. tapi cuci tangan itu juga nggak cukup. Untuk membersihkan bagian muka, kamu juga harus pakai sabun muka yang benar. Ini salah satu sabun muka yang saya Benar. cari sampai sekarang. Apa itu Pak? Apa Pak harusnya Pak? Aduh, nih mana ya? Apa? Aduh, adanya di meja ini ya. Ada nggak sih di sini? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Ponsmennya di mana? Oh, di situ. Oh, di situ. Di Ya meja analis. ampun, Pak. Tadi saya mau ngambil ponsmennya biar kamu cuci muka biar lebih bersih lagi, Bersinar nggak Pak? biar lebih bersinar Hah? dan juga membunuh semua bakteri yang ada di muka kamu. Jadi banyak bakteri di muka saya nih Pak. Banyak banget. Iya, karena kalau misalkan ngomongin soal ponsmen ya, itu Iya. ada yang namanya natural antibakteria. Dan ini benar-benar serangannya itu critical damage, bro. Buset critical damage bro. 99,9% melawan semua bakteri yang ada di muka pulung. Buset itu sama aja kayak kita itemnya ada 6 BOD semua nih Pak ya. Atau berserker fury semua nih Pak. Iya. Critical kan. Kalau critical berserker fury berarti semuanya 6 ya nih Pak. Iya. Langsung nyerang nih Pak ya. Pokoknya abis ini kamu cuci muka Cuci ya. muka saya Pak. Biar kumannya gone, ganteng on. Wih. Tapi Gimana Pak lagi dapat? Tapi kamu ganteng on nggak? Ganteng on Pak. Cuman kumannya on juga lagi. Aduh, terus saya tidak mendengar produser ngomong apa tadi ya? Iya. Gara-gara ketawa. Pak. Nah, oke. Oke. Tapi Pak, misalnya nih Apa? kan nanti Bapak saya suruh saya untuk cuci muka nih. Tapi bener Pak, saya nggak rela Pak untuk meninggalkan kursi ini Pak. Kenapa tuh? Nyaman banget. Nyaman banget. Ini secret lab Pak, nyaman banget nih Pak. Sama Misalnya ini. kayak begini tuh Pak. Wah. Ini kursi season lalu pernah dikirimkan kepada caster, tapi Bener. dibalikin lagi. Dikirimkan masih dalam bentuk Kotak. di kotak Pak, belum dikeluarin Pak. Tapi dibalikin lagi ternyata. Dibalikin lagi Pak, mau gimana ya? Padahal mau saya susun, mau saya ganti kursi lain itu Pak. Enggak, saya lelang sih sebenarnya. Butuh duit buat ke Banjar. Kan kalau sekarang sudah banyak nih. Aduh, amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi tanggal berapa pergi? Insya Allah minggu depan ya. Amin. Amin. Oke, tampaknya kita sudah langsung nge-fix semua problemnya dan Yap. kita segera untuk masuk ke El Clasico. Sekali lagi Ya. teman-teman ingat ya, sebarkan komentar positif, Sebarkan. tutup semua komentar-komentar Tutup. negatif, oknum-oknum yang gak jelas, yang marah-marah di kolom komentar kalian tutup, spread love. Dan inilah dia game El Clasico, game pertama antara RRQ Hoshi melawan EVOS Legend. Dan pasti dipandu oleh Cornet dan juga Papulong. Iya, dipandu oleh Cornet dan juga Pak Pulung. Ini dia pertandingan di game yang pertama di match yang kedua. Sebenarnya itu untuk RRQ udah ada Kagura, Esmeralda, Link, Yuzong dan juga Halo. Sementara itu untuk EVOS ada Hilda, Cloud, Popolet Kupa, Tamus dan juga Selena. Serangan pun langsung diberikan kepada tim RRQ. Ini baik sekali, udah ada 1-2 orang bergabung bersamaan untuk langsung ngeharas ke arah Esmeralda. Ada Revitalize juga yang udah dibuka dan First Blood-nya berhasil diambil oleh Hylos. Yes, benar banget. Langsung dikomboin dengan menggunakan
flame shot ya tadi ya. Dan bahkan di arah bawahnya didapatkan lagi 1-1 tapi masih ada kendala, masih Yep. ada pause yang terjadi. Ya. Masih ada Benar game banget. pause lagi buat teman-teman semua. Sabar kembali ya teman-teman. Di sini kita menyiarkan sekali lagi, yuk kita sebarkan komen-komen positif. Jadi buat teman-teman semua, di saat kalian melihat ada komen-komen yang kayak memprovok agar mengkomen-komen jadi ke sisi negatif, ayo langsung kita tiban aja dengan komentar-komentar positif. Ya sebagai pendukung setia harus dari hati, bro. Apa itu komen-komen negatif ya? Sabar ya, kurang sabar. Sabar. Iya, makin memanas kayak kalau komentarnya mau oknum tidak jelas kayaknya. Tidak mengerti ya kalau misalkan lagi dalam pertandingan apapun gamenya. Kalau ada kendala ya di pause dulu, diselesaikan Benar. dulu. Emang kalian mau kalau misalkan tim kesayangan kalian lagi Iya. main nih, ada kendala teknis gitu kan, ada bug yang terjadi, Iya. dipaksakan main jadi akhirnya kalah. Mending milih mana? Kalian sabar nunggu atau biarin main aja tapi kalah? Nah itu dia aja. Kalaupun Think nggak- smart bro. nggak dengan tim kesayangan kalian, kita balikan ke diri kalian masing-masing. Di saat Yes. kalian bermain Mobile Legends dan kalian nge-lag, Kesel nggak? Sulit kan? Ya Nah, makanya. Untuk menang tuh susah. Kalau ada bug-bug terjadi atau ada kesalahan-kesalahan teknis, entah mungkin sinyal kalian Iya. juga nge-lag ya kan. Bener. Makanya kita memberikan yang terbaik juga dan pengen semua playernya merasa nyaman ketika lagi bermain. Oke, dan sekarang kita udah masuk lagi, udah balik lagi ke Land of Dawn. Rek berada di bagian tengah. Ini dia Rek yang sudah lama kita tidak melihat memakai Cloud ya. Yes, bener banget dengan Retribution nih pastinya. Ini digunakan oleh seorang Rek dan Bajan ya, menuju ke arah mid lane ya. Aku baru ngeh. Ternyata dia lebih milih di arah mid kah? Oh iya bener cuy. Iya, dia pergi Dia ke mid pakai tank dan juga one-nya justru yang di samping menggunakan popol kupas. Oke, Bapak gue digunakan oleh One Brother Silent dan ini dia job desk dari Wow. Hilda. Satu orang diketok, habis sudah. Gila, langsung maju dan langsung dihajar begitu aja. Wow, hampir saja Sin kehilangan blue buff yang dia butuhkan loh akibat Hilda tadi yang langsung nabrak ke arah blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Waduh. Tapi juga arah gold buff, masih ada Retribution juga. Bajannya benar-benar ngegangguin banget. Open position dilakukan, masih ada flicker di dari seorang Bajan harusnya masih bisa balik ke arah belakang. Second eye, masih ada flame shot juga lambat banget di sana. Masih bisa untuk cabut lagi, lari ngibrit ke arah rumput dan dapetin regen darah. Bener banget, untung masih bisa selamat ke arah Baja dengan menggunakan Hildanya. Rumput adalah home sweet home, di mana ada upshot yang bisa dia dapatkan, di mana bisa regen HP juga. Tapi untuk Sin berada di bagian tengah, udah ada trap yang kita lihat ada di tengah, ada di bagian bawah. Ini adalah keuntungan dari menggunakan Selena ataupun Popolen Kufa. Mereka bisa open map dengan menggunakan trap-trap yang mereka miliki. Oke, udah mulai masuk. Dan langsung ada Tempest of Blade juga. Energi sedikit, ada Bajan juga mencoba untuk mengejar, tapi masih di cover oleh seorang LJ. Tegnasan masih bisa bisa balik lari. lagi dan nampaknya masih bisa untuk survive dengan 2 bar darahnya. Iya benar banget, sementara itu ada Cloud yang bergerak ke sisi bawah. Sementara itu untuk Wow, auto turretnya, digangguin hampir aja tadi ada satu Abyssal Arrow yang naik. Abyssal Arrow lagi. Bener, Ya, bener, Abyssal Arrow Bener, nancap bener. ya. Benar. Sementara itu untuk Little Wanderer kanan dan kiri udah nongol juga di bagian bawah. Lemon kayaknya langsung dikejar aja oleh Pendragon yang menggunakan Tamus. Akankah Rexy mengeluarkan lagi lempol lelanya? Enggak ternyata. Yes, dan menuju ke arah Turtle sudah di zoning, ada 1, 2, 3 hero. 2 dari tim EVOS, ada Little Wonder, ada Retribution juga, LJ mencoba untuk stun, tapi masih ada Abyssal Arrow juga dibuka tim fight-nya. Konoha Senpu dari seorang Sidnya mendapatkan reveal sword-nya, maju lagi ke arah Oh depan. my Track-nya God. langsung begitu saja, ada R7 di sana, naganya menyakitkan Cloud dari down. seorang Bajannya, masih mencoba untuk lari ke arah belakang. Rexy tidak ada mana, dikejar sama R7 yang mencoba untuk mengajar seorang LJ-nya, 1 melawan 2. dikeroyok. LJ-nya masih tebal banget, masih bisa survive dan bahkan Sin-nya yang mendapatkan Bajan di arah bottom lane. Yap, 2 tumbang dan salah satunya adalah core dari EVOS Legend. Ini adalah suatu kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Sementara itu, di top lane-nya terciptalah sebuah space di mana Esmeralda yang digunakan oleh Lemon bisa memberikan damage ke arah outer turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini instant replay-nya. Kita lihat di atas first blood didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan kita lihat di live-nya Rexy. Oh, terkena. Bisa lewat bisa Langsung trap. digaruk. Langsung soliter juga. Oh, flicker dari Bajan. Wow. Ditancap. Tapi tampaknya ini malah dibalikan keadaannya. Tempest Set of of Fog Blade. terbaik dari tim RRQ Hoshi. Masih bisa survive. Bajannya juga masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Kedua tim benar-benar memberikan permainan yang sangat amat
cantik walai. Finnya selamat mengakibatkan ada sebuah posisi yang begitu merugikan ke arah Bajan, tapi untungnya Bajan pun selamat. Tapi kita balik lagi di bagian atas, ada pertempuran yang dilakukan oleh Pendragon dan juga Esmeralda yang digunakan oleh Lemon. Ini alot banget sampai 2027 kayaknya nggak kelar-kelar pertempuran antara Tamus dan juga Esmeralda ya. Yes, benar banget. Tet, ya. Ada tet tuh. Dan di arah bottom lane, Reknya sekarang langsung menggunakan Blazing Duetnya. Masih ada skill 2, masih bisa cabut Yap. dengan Battle Mirror Image-nya. Tapi satu orang tumbang di sana, Arseven-nya. Dan Finn-nya lagi-lagi menumbangkan seorang Selena-nya, Rexinya, yang overturn-nya langsung flicker ke arah depan. One-nya masih bisa memanggil Masih kupanya, selamat. tapi tampaknya DPS terbesar dari seorang Sin. Bajannya sendirian, melawan seorang LJ, belum ada stun. Masih menunggu Deviant Sword-nya, dihajar tapi masih bisa untuk tebal darah banget. Ini benar-benar bisa Wow. cabut ke arah belakang, tebal banget darahnya, dan masih bisa survive. Ini Bajan benar-benar tebal. Walaupun tadi udah ada beberapa orang lagi di kubu EVOS Legend yang harus tumbang, tapi di bagian atas kita lihat pertarungan antara Tamus dan juga Esmeralda benar-benar tiada habisnya. Tapi kali ini kita lihat aja. Deviant Sword, lihat licin banget. Jempolnya si seorang Nando Sin yang mencoba untuk mengamankan satu hit lagi. Soliter belum, masih bisa bergaung, dan ternyata Rexy double kill dari seorang Selena. Wow, luar biasa sekali momen tercipta dari Rexy. Kita lihat aja barusan. Akibat tadi sebuah tingkat PD yang mungkin cukup tinggi dari Sin, di mana memberikan damage ke arah Selena, tapi malah dibalikin. Dan sekarang Sinnya harus tumbang dan harus berada di lane of down tanpa adanya blue buff untuk beberapa saat. Wah, ini akan sangat menjadi kerugian sekali untuk Sin. Kita sama-sama tahu Link tanpa blue buff bagai motor tanpa bensin. Dan sekarang kita lihat udah ada Blazing Duet dan Esmeraldanya pun down. Lemon kali ini harus dipulangkan menuju ke base-nya. Satu outer turret pun berhasil ditumbangkan. Yes, benar banget. Dan Bajannya mengganggu lagi pergerakan dari seorang Sinnya yang sangat amat tipis. Lihat ada naga dari seorang Seven, si gendut yang lagi diet. Oke. Seven baik banget, langsung maju karena seorang Bajannya. LJ-nya mencoba untuk cover. Ada Rick juga yang masih farming, dapetin Lito Wanderer dan diamankan Lito Wanderer dia sama si gendut Arseven. Dan belum apa diamankan juga sama seorang Sin. Kona Senpu langsung dikeluarkan sama Blade-nya Pendragon, dan sekarang mencoba untuk maju lagi Deviant Sword. Bisa kita lihat. Dari seorang Sin-nya, tapi tiba-tiba ada Rick. Damage dari seorang Finn-nya terlalu besar. Dia overturn yang berhasil menyelamatkan seorang Link dari tim Aurora Yoshi. Iya, yang overturn benar-benar memberikan damage yang begitu menggila hingga mengakibatkan tadi Cloud yang berada di tengah-tengah pertempuran gak bisa kemana-mana, mendapatkan damage yang begitu besarnya mengakibatkan dia pun harus tumbang. 2 kali Rek berhasil ditumbangkan. Sementara itu untuk Blazing Duetnya pun kita lihat tadi belum memberikan damage yang begitu besar. Tapi untuk Rexy sepertinya akan langsung menggocek-gocek dan mengamankan blue buff-nya, atau coba mencicil-cicil karena Cloud udah melakukan rotasi dari arah base-nya. Yes, benar sekali. Sudah mulai di zoning juga sama seorang Wan. Ada Polpa, Popol, dan Kupa. Oke, di arah turtle-nya sudah langsung berubah. Kupanya menjadi besar, masih ada flicker dari seorang Wan juga. Oke, sekarang mau diretrika, diamankan oleh seorang Sin. Harusnya diamankan turtle-nya, menuju ke arah tengah juga. Bajannya sekarang diajar lagi Deviant Sword daripada naga dari seorang R7. Mencoba untuk mengincar lini belakangnya, tapi masih ada Battle Mirror Image dari seorang Rek. Yang overturn lagi dan lagi Sin. Pinch Poise gak mau masuk, sabar dia sekarang, nggak mau terlalu masuk ke dalam turret. Ya, masih sabar, masih melakukan rotasi lagi ke arah bottom lane dan langsung aja clean minion, karena itu bisa menciptakan sebuah jalan untuk minionnya bisa langsung nabrak ke arah inner turret. Tapi kali ini kita lihat monster jungle-nya diambil oleh Sin. Ada langsung Lemon apa R7 tadi? Lemon. Ya. Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Kaget aku, ada Lemon nongol di atas kepala Sin. Oke, di bagian tengah kita lihat Sin langsung mundur ke bagian belakang. Sementara itu Rek masih melakukan farming dengan minion yang ada, dia langsung menghabiskan aja wave minion satu demi satu diambil. Ada Little Wanderer lagi, ada monster jungle disikat juga, mengumpulkan level secepat mungkin. Dan sekarang kita lihat sakit banget abis Roya tadi udah langsung nancap, menyisakan sedikit lagi HP-nya, tapi udah ada langsung aja Glorious Spark yang dikeluarkan. Tapi di sisi lain populer kupanya pun harus terkena, tapi Yuzong langsung dibalaskan. Sin menyisakan sedikit lagi HP-nya. Akankah kali ini Rek bisa mengejar Sin? Tapi enggak, ternyata lebih cepat Sin untuk kabur. Ya, satu untuk invite barusan. Tidak adanya Lemon juga tadi, dan di arah bawahnya
Yap. Coba untuk dipush juga pelan-pelan sama pasukan minion warrior plus satu katapult yang ngehit pelan-pelan. Lumayan tuh, Iya. 3 sampai 4 hit atau 5 hit ya. Kurang Iya. sedikit. Enak banget, tapi di bagian atas langsung dibalaskan juga, sama-sama udah kehilangan inner turret. Bajan terkena langsung payung yang dilemparkan oleh Finn ya, nancep langsung di sekitaran pinggang dari Bajan. Sebenarnya itu di bagian tengah kita lihat lagi Pendragon mencoba untuk membersihkan minion, di mana minionnya akan bisa langsung nabrak ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Cuma ada Lord hero lock-nya resurrecting dari soon. Lemon Ya. atau dari Finn dan juga LJ. Ini agak berbahaya kalau misalnya Rekya terkena stun dan burst damage yang dilakukan dari tim RRQ Hoshi itu besar banget. Dan juga Oke. kita ingin mengingatkan juga Pak Pulung, Iya, buat teman-teman semua nih Sobat MLers dimanapun kalian berada, yuk langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa langsung di like, subscribe juga, jangan lupa ya. Tapi sejauh ini kita lihat lagi, pertempuran udara Tempest of Blade. Dikit lagi, LJ-nya masih selamat, malah Selenanya yang harus hilang. yes benar banget. Dan kita lihat juga di arah atas Lemonnya kayaknya bakal diincar ya sekarang sama seorang Tamus dan juga Cloud ya. Tapi ternyata Lemon, si Alien masih bisa survive dengan menggunakan flicker. Begitu di arah tengah masih mencoba untuk mengajar lagi dari Yep. Seven mendapatkan Wanderer-nya. Masih ada seorang Sid juga Bajan yang langsung memacul dirinya. Kono Asenfu dilakukan Tempest of Blade dari seorang Sid dan memukul mundur dari Nandonya. Di stun lagi dari seorang Wan, kupanya cukup mengganggu ya pergerakan dari arah Yoshi. Iya, pokoknya kalau udah We Are Angry aja udah marah nih, kupanya berubah We Are dengan mode Angry. alfanya. Ih, ngeri banget gigitannya, bro. Itu betis udah kemana-mana, itu digigitin ya. Tapi sejauh ini kita lihat ada 3 hero berkumpul, sementara 2 di sisi yang berbeda. Tempest of Blade, Kono Asenfu dan Yao Verge dari seorang Kagura juga dari seorang Finn. Damage yang terbesar dari sini juga mencoba untuk mengincar seorang Bajan, mencoba untuk dapetin beberapa hit juga ke seorang LJ. Oh my god, damage dari Rek. Cloud-nya basic duet tapi belum berhasil mengamankan seorang Lemon dan juga seorang Finn. Iya, benar banget, misalkan tadi 2 hero sedikit sekali SP tapi masih bisa selamat. Di bagian tengah ada Reflex langsung dibuka aja, tapi berhasil untuk menumbangkan Nilo. Sementara itu udah ada naga yang berterbangan, Esmeralda pun down, tapi Cloud-nya pun harus dihilangkan. Sebenarnya itu di bagian atas Sin yang mencoba untuk split push dan hampir aja bisa mendapatkan satu best turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara itu di bagian tengah cepet banget rotasi yang dilakukan. Hey, Tas. Riko dilakukan dan langsung ke arah atas juga dilakukan sama seorang Sin. Biasa aja ada emoticon yang dikeluarkan dari seorang Sin. Maju lagi ke arah depan, reaksinya yang diincar dari Tempest of Blade. Kan lempar of Blade, Kono Senpu dan langsung diamankan. Ini bahaya kalau bisa taunting stiker sama si Nando ya. Dia punya stiker Alien Lemon dibalaskan dengan stikernya Udil dan langsung dimajin sama seorang Sin. Alien tuh pokoknya lemon aja, pokoknya udil tadi di saat dikeluarkan langsung dikejar habis. Tapi semuanya teman-teman semua ya, langsung aja kita tancepin like-nya ya, langsung kita like-in bareng-bareng sebagai bentuk support kita kepada seluruh player yang ada di Indonesia. Dan Hildanya pun gak lagi bisa bertahan. Itu tadi ada replay yang kita lihat ya. Aduh. Bener banget. Semakin banyak like-nya, semakin banyak orang yang tahu kalau MPL sudah mulai Bener. juga. Jadi tahu di home YouTube-nya atau mungkin di Facebook. Ya. Dan semua orang juga bisa menonton dan mendukung acara ini biar event ini selalu ada. Toh kalian juga bisa nonton enak di rumah. Iya. Jadi apa gunanya kalian ngeklik tombol dislike? Gak ada gunanya. Wow, Aida, Uma Ai, jadi walai-walai itu ya, walai-walai Iya, dimanapun wow. kalian berada, langsung aja kolom like-nya dipencet, kita Yes. langsung tiba aja dimanapun kolom dislike-nya. Dan sekarang kita lihat Kagura pun langsung menghilang ya. Dan tampaknya Sin terlalu offside, terlalu dive dan langsung ditumbangkan begitu saja. Lordnya sudah enhance dan ini mungkin waktunya yang tepat untuk EVOS Legend mengamankan Lord di atas menit 12 ketika 2 orang Finn dan juga Sinnya tumbang. Tapi ada Lemon dan juga R7 mencoba untuk mengajar pelan-pelan, digangguin juga, mencoba untuk dapetin Lordnya, Kuat digangguin banget. sama seorang LJ juga, di zoning habis-habisan, digangguin juga dan dihajar LJ-nya sekarat. Masih ada Revitalize dan langsung basic attack Ya dia dan begitu saja ampun. Blazing Duet diamankan Blazing oleh Duet. seorang Rek. Iya, Blazing Duet tadi udah dikeluarkan, tapi sekarang kita lihat aja populer Kuma pun Wah, harus gila tumbang sih. di sini. Berapa Pendragon langsung hadir, join the fight, memberikan damage tambahan lagi. Tapi Reknya memberikan damage, tapi belum Oh begitu sakit. my God. Malah dia yang harus hilang dan Esmeralda pun menyusul. Oh, ini
benar-benar team fight yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Mereka sengaja untuk masuk, paksain team fight. Walaupun kehilangan Lemon dan LJ, tapi ini membuat distraction habis-habisan kepada tim EVOS Legend. Jadi mereka nggak langsung Buset. keluar. Wow, getokan yang diberikan oleh Bajan, Net. Benar-benar menyisakan SK-nya Tisa sebar lagi ke arah Finn tadinya. Yes, benar banget. Coba tuh dapetin bak merah juga. Ada trap, ada Tempest of Blade, masih ada Retribution Cup Yap. digunakan. Deviant Sword-nya juga mencoba dapetin pedang-pedangnya. Ada R7 mencoba Naga datang. mundur. Mau didapatkan kah? Didapatkan untuk bak merahnya. Ada Bajan juga. Deviant Sword menggabungkan ada R7-nya. Sudah menjadi naga-naga besar bentuk Merah dia. sudah di bawah. Ada LJ, Glorious Pathway. Sekarang dari Van Dragon-nya langsung diajar begitu saja. Finn-nya juga sekarang digigit sama Finn-nya down. kupanya, sama seorang Wan. Dan Finn-nya justru yang malah tumbang di tim fight barusan. Ya, Finn-nya harus tumbang, menyisakan 4 player di kubu RRQ Hoshi. Akankah untuk EVOS Legend mereka langsung mengarah ke Lord? Karena Lordnya pun sampai menit ke-15 belum dicolek juga, masih stay sendirian, belum ada yang ganggu. Tapi pergerakan dari Hilda dan Popolen Kupa kita lihat aja udah mulai mendekat. Ada satu trap tadi yang langsung dipasangkan dan sekarang high loss-nya akankah menjadi korban dari dua hero ini. Ada Abyssal orang yang dilemparkan walaupun tadi masih miss, belum mengenai siapapun. Yes, benar banget. Dan kita di sini di arah tengah. Oh, digigit sama kupanya. Tapi Sin-nya mengincar ke arah belakang, ke arah One-nya. Ya, Tempest of Blade menyelamatkan dirinya. R7 mencoba untuk mengincar seorang Rexy-nya. Sakit, Sekarang Pak. LJ-nya basic attack dari seorang Rex. Terlalu menyakitkan. Dipacul begitu saja sama Hildanya. Dan menuju ke arah mid lane-nya. Didapatkan turret pertamanya. Dan dilihat Lemon-nya. Lemon si buah-buahan. Si Arya juga harus tumbang. Dua hero sekarang harus tumbang dari tim RRQ. Oh my god. Yap, dua hero dari RRQ udah hilang dan ini kesempatan begitu saja muncul. Tapi di sisi yang berbeda, Sin tetap melakukan speed boost untuk memberikan space kepada minion-minionnya bisa langsung nabrak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Benar sekali. Ini mencoba untuk dapetin Lord-nya. 2 bar tersisa. Tidak bisa di-commit kayaknya. Atau mungkin mau dipaksakan sama Sin-nya. Easy Boys. Vince Boys dari seorang Lee-nya mau dapetin buff birunya. Mencoba untuk dapetin dan ternyata Lord-nya sudah langsung diamankan oleh seorang Cloud-nya. Masih mencoba untuk diajar sama bajannya. Sudah semakin tebal. Ada yang overdead. Masih belum terlalu sakit tampaknya. Tapi mencoba untuk mengarah ke arah tabusnya. Tapi masih bisa untuk jabut ke arah belakang. Dan Malefic Rock sudah diamankan oleh seorang Rex. Yap, Malefic Roar kali ini langsung diamankan oleh Rek, menambah Wah, lagi gila penetrasi sih ini. dari sisi damage-nya. Sementara itu di bagian atas ada 2 wave minion yang akan langsung nabrak ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Legends. Di sisi EVOS Legend mereka punya Rex yang memakai marksman ya. Mereka punya Cloud dan juga semakin lama gamenya semakin tebal juga dari Yep. Bajan, dari One juga, dari Kupanya yang benar-benar ganggu banget. Dan Pendragonnya juga bisa menjadi tahan badannya. Jadi hero yang punya durability tinggi. Sedangkan dari tim RRQ benar-benar harus men-set up tim fight yang rapi sih ini. Ini benar-benar harus bagus banget mengincar ke arah mungkin. Ini dia yang aku bilang. Ini kalau misalkan Pendragon kelar sih akan berbeda tim fight ya. Tempest of Blade Konoha Senpu dilakukan oleh seorang Sin. Deviant Sword juga langsung diamankan begitu saja. Tapi Rex, what are you doing man? Yap, dia menggunakan Blazing Blade yang kayaknya stuck 10 dari Art of Delivery-nya belum ada tadi. Belum terkumpul ya, tapi Belum terkumpul. setidaknya bisa memberikan damage yang cukup lah untuk membuat R7 harus kabur. Benar. Sementara itu Dominant Ash diambil oleh Lemon di sisi yang berbeda. Kita lihat ya di bagian tengah, akankah mereka berhasil untuk mendapatkan inner turret yang dimiliki, tapi ada Wind of Nature yang diambil oleh Rex. Sepatunya dijual, diganti Wind of Nature dan seorang Rex tidak ada movement speed tambahan. Mengandalkan dari Art of Thievery-nya. Dia lihat jalannya lambat banget. Dan dia ngandel dari skill 2-nya. Mencoba untuk langsung yang overhead. Masih bisa mencapai. Masih ada Blazing Duet juga. Mencoba untuk bertahan dari seorang Rex ya. Dan menyerang image sudah ditaruh di arah rumputan. Melompat lagi. Mencoba untuk berkumpul dengan Rexy. Dan juga kawan-kawan support dari tim EVOS Legend. Dengan movement speed yang sangat amat lambat. Tapi kita lihat di sini mereka dari tim RRQ Hoshi benar-benar masih bisa menahan nampaknya push yang dilakukan oleh tim EVOS. Iya benar banget, akankah kali ini Linknya bisa menggocek keseluruhan pemain dari EVOS Legends. Sementara itu untuk EVOS mereka udah masuk ke dalam pit dari Blue Buff yang harusnya menjadi milik dari Sin yang berada di RRQ Hoshi dan P-nya pun harus tumbang. Benar banget, langsung ada Blazing Duet dan langsung tembangkan begitu saja. Dan ini dia outer turretnya, mau diamankan juga sama seorang Rex, mau dapetin inhibitor turretnya. Oke, Glorious Pathway. Yap, Glorious Pathway dikeluarkan, tapi dia langsung aja melompat ke bagian depan. Rek, apa yang terjadi? Rek, what? Immortality-nya pecah dan kayaknya dia tidak menyangka
apakah damage yang dikeluarkan terlalu besar tadi? Walaupun sudah ada Wind of Nature, Pendragon dan juga Bajan harus mundur. Ada seorang Wan juga yang mencoba untuk mengcover dengan menggunakan Popol dan Kupanya. Bajan yang sekarang masih bisa cepat ke arah belakang. BKB cukup baik, Finch Boys mencoba untuk mengincar seorang Wannya dan langsung dipanggil Inferno. Kupa dan malah Liga harus tumpah digigit sama Kupa. Arseven sekarang masih ada pasif mencoba untuk menambah Dragon diri. Tail. Langsung ada Papiro juga. Arseven menjadi naga-naga terbang di udara mengajar Hylos seorang down. Wan. Dia masih ada flicker dan Arseven masih sendirian. survive. Digigit lagi, diajar dan bahkan Wan dia mendapatkan point kill di sana. Wow, ada yang udah mulai menggila untuk saat ini. Sementara itu di bagian tengah kita lihat lagi ada Esmeraldanya berjibaku sendirian. Lemon, Alien, bisa nggak dia bertahan? Inferno udah di pop up tapi tariannya begitu sakit. Belum ada efek ataupun efek yang kita lihat. Tapi udah ada Cross Helmet juga yang diamankan langsung oleh Wan. Sementara Iya, itu Bajan. Bajan nih. Benar Masih santai. banget. Lihat Bajannya, Bajannya dikejar. gila sih. Ini rotasi dari Bajan sih next level banget. Dia nggak peduli sama Lemonnya. Dikacangin bro, udah Alien dimin aja. Dia ngincer Karafinnya terus menerus. Dia incer supportnya.